A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah qadhilna mudhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira ja'al hafazakal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena dari rahmat Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih melanjutkan ya kajian terkait dengan teori-teori pendidikan anak di dalam Islam, ya, merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya. Dan masih membahas tentang etika, ya, etika yang terkait dengan pendidikan seks untuk anak-anak kita, ya, yang tujuannya adalah mencegah anak-anak kita menjadi korban pelecehan seksual dan juga mencegah mereka agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Salah satu hal yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam bukunya ini adalah etika yang harus diketahui oleh anak-anak kita terkait dengan perempuan non-muslimah melihat perempuan yang muslimah. Ya. Jadi dalam satu kasus atau satu keadaan di mana kemudian ya, anak-anak kita ini nanti ya ternyata ngekos, ya, atau mungkin pramuka, ya, atau camping satu tenda gitu ya dengan temannya yang non muslim, yang non muslimah, yang perempuan terutama, ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh anak-anak kita, ya. Apakah boleh disamakan dengan perempuan, dengan ibunya di rumah atau dengan kakaknya atau mungkin dengan teman-teman yang muslim. Nah, ini harus dipahami, ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian anak-anak tidak mengerti, ya. Ada batasan, ya, penampakan aurat muslimah di depan non muslimah, ya. Ya, seorang perempuan muslimah ini, ya, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, diharamkan, ya, seorang perempuan muslimah diharamkan untuk memperlihatkan sedikit pun dari bagian tubuhnya kepada perempuan non muslimah, kecuali anggota badannya yang digunakan untuk memberikan bantuan, pelayanan atau bekerja, ya, seperti tangan, wajah dan kaki. Nah, hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasirwan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya, surah yang ke-24 ayat yang ke-31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi uli irbati minar rijal aw tifl alladhina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya, la'allakum tuflihun. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ya, maksud sini wanita-wanita muslimah, ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Suami boleh lihat, ya. Atau ayah mereka, ayah boleh. Atau ayah suami mereka, mertua, ya. Atau putra-putra mereka, ya, anak, ya. Atau putra-putra suami mereka, anak sambung, ya. Atau saudara laki-laki mereka, adik kakak, ya.
atau putra-putra saudara lelaki mereka, keponakan, ya, atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan dari adik kita atau kakak kita yang perempuan, ya. Atau wanita-wanita Islam, ya, atau wanita Islam ini dibolehkan, ya. Nah, di sini kalimatnya yang boleh melihat aurat perhiasan, ya, di luar aurat utama, ya, adalah ya, yang disebutkan tadi, ya, termasuklah nisaihinna, ya, wanita-wanita muslimah, ya, itu boleh, ya. Au ma malakat aimanuhunna, kalau dulu ada namanya jariyah, ya, hamba sahaya perempuan, ya. Itu kalau dulu ya dibolehkan juga, ya, mereka melihat perhiasan atau aurat, ya, yang boleh dilihat oleh sesama wanita. Nah, maka berdasarkan ayat ini, ya, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ya, kalimat au nisaihinna, ya, atau perempuan-perempuan dari kalangan mereka, maka dapat dipahami bahwa perempuan muslimah tidak boleh memperlihatkan tubuh mereka, ya, kecuali ada beberapa perempuan muslimah yang solehah bersamanya. Sedangkan di tempat perempuan non muslimah, ya, atau perempuan muslimah yang tidak baik, kalau kata saya Dr. yang nakal-nakal kan ada dia, ya, maka ia tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya. Nah, tahu aja kita nih, ya, teman kita ini memang agak rada nakal gitu, ya, sesama perempuan gitu kan. Karena sekarang itu ada fenomena lesbian kan. Nah, maka jangan, ya, anak-anak kita ini dibiarkan memperlihatkan aurat tubuhnya, kecuali itu dia tangan, wajah, ya, wajah, tangan, kemudian kaki. Yang lainnya, ya, bagian dada apa semuanya, betis, paha, itu tidak boleh diperlihatkan kepada mereka, ya, yang non muslimah dan juga yang perempuan muslimah tapi nakal, ya. Karena kita takut nanti dia ternyata orientasi seksnya menyimpang, ya, dia lesbi, ya. Kemudian dilihat, ya, tubuhnya itu bagus, ya, terbitlah kemudian birahinya. Ini kan bahaya, anak kita kemudian jadi korban lesbian. Ada kasusnya, ada, ya, banyak bahkan, ya. Ya, perempuan muslimah baik-baik lalu kemudian bergaul dengan perempuan muslimah yang kayak muslimah tapi lesbi gitu, ternyata ketularan. Beberapa kasus itu membuat orang tua menjadi shock. Ini juga harus menjadi perhatian kita orang tua, ya. Nah, hikmah dari pengharaman ini, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, adalah sebagaimana disebutkan oleh Hashish Ad-Dasuki, ya, bahwa ia mengatakan aurat perempuan muslimah yang merdeka terhadap perempuan non muslimah yang merdeka, ya, adalah wajah dan telapak tangan berdasarkan pendapat yang kuat. Hikmahnya yaitu agar perempuan non muslimah tersebut tidak menceritakan tentangnya kepada suami yang juga non muslim. Maka pengharaman di sini adalah memperlihatkan tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, dan bukan karena keadaannya sebagai aurat. Ya kita sampai ke sana gitu kan mikirnya. Ya, taruhlah, ya, kita cuma berdua dengan dia, tapi kan nanti si perempuan ini, ya, yang non muslimah ini kan punya suami, itu punya saudara laki-laki, ya. Kalau sampai kita menampakkan aurat yang di luar itu tadi, di luar yang dibolehkan, nanti itu jadi omongan panjang. Mungkin nanti saudara laki-laki si perempuan ini atau saudaranya lah, kalau suaminya mungkin nggak akan ini, ya, cemburu nanti. Ada saudaranya, pernah kemarin main sama dia gimana sih bodinya, ada tuh, ya. Kalau nanti ada aurat yang maaf, ya, mungkin kekurangan atau apa, itu nanti bisa jadi cerita dan kemudian bisa jadi kemudian sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik. Itu, ya, itu yang kemudian kita harus pahami. Itu sebagian dari hikmah, ya. Perempuan muslimah, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, juga diharamkan untuk memperlihatkan sedikit pun, ya, dari keindahan tubuhnya kepada perempuan muslimah yang tidak baik, sehingga ia tidak menceritakan kecantikan tubuhnya tersebut di depan laki-laki, ya. Beliau menukil pendapat, ya, di dalam Al-Hadiyah Al-Aliyah, ya. Ya, disebutkan bahwa seorang perempuan muslimah tidak boleh dilihat bagian tubuhnya oleh perempuan yang tidak baik,
karena ia bisa saja menceritakan keindahan tubuhnya di depan kaum laki-laki, maka hendaklah perempuan muslimah tidak menanggalkan jilbab dan kerudungnya di depan perempuan itu. Kan kalau perempuan nakal itu kan temennya nggak cuma perempuan ya, kadang-kadang dia berteman dengan laki-laki juga itu kan. Jabrah juga itu kalau ngobrol. Teman-teman yang nakal itu kemudian nanya, kemarin main sama si Anu gimana ceritanya? Sekamar sama deh. Itu dicerita tentang tubuh kita yang perempuan. Nah itu jadi masalah nanti. Yang khawatir nanti muncul di medsos. Ada foto kita, ada caption macam-macam. Sekarang kan gampang kayak gitu. Nah, itu pentingnya kemudian kita menjaga. Jangan sampai kemudian kita samakan saja ya, pergaulan kita dengan sesama muslim atau sesama perempuan yang salehah. Ya kita bisa bedakan lah ya. Syekh Abu A'la Al-Maududi, kata Syekh Dr. Abdul Nasir, memiliki pemahaman khusus ya mengenai kalimat yang disebutkan dalam surah An-Nisa yang ke-31 terkait dengan aunisa'ihinna ini ya. Ya, jadi kata beliau ya, di kitab tafsirnya ya. Ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ya yang menyebutkan aunisa'ihinna ya di surah An-Nur ayat yang ke-31 ya. Yaitu perempuan-perempuan yang khusus menjadi teman ya, melayani dan sudah saling kenal, baik muslimah maupun non muslimah. Nah, tujuan dari ayat ini adalah mengeluarkan perempuan-perempuan asing yang tidak dikenal akhlak dan kebiasaannya, atau keadaannya yang tampak masih samar dan tidak bisa dipercaya. Sehingga yang menjadi standar dalam hal ini bukanlah perbedaan agama, tetapi perbedaan akhlak. Jadi bagi perempuan muslimah boleh-boleh saja menampakkan bagian tubuhnya tanpa mengenakan hijab di depan perempuan yang baik-baik, yang sudah diketahui kebaikannya, ya, kebaikan akhlaknya, keluarganya, baik mereka itu muslimah maupun non muslimah. Jadi kata Syekh Abul A'la Al-Maududi ya, walaupun dia bukan muslim ya, bukan muslimah, tapi kalau memang dia bestie kita, bisa dipercaya, baik akhlaknya ya, maka tidak masalah di depan mereka ya perempuan muslimah ya tidak berhijab ya, atau mungkin ternampak ya bagian aurat-aurat di luar tadi dia, misalnya yang nampak betisnya ya di atas sedikit itu gimana ya, itu tidak masalah ya. Karena mereka kalau udah jadi bestie kita bisa percaya, dia nggak akan cerita kemana-mana juga ya. Yang jelas dia bukan itu tadi ya, bukan penyuka sesama jenis. Nah, sedangkan di hadapan perempuan yang tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik, yang tidak memiliki rasa malu dan tidak memiliki akhlak yang baik, hendaklah setiap perempuan mukminah ya, yang salihah ya, berusaha untuk menjauhi mereka dalam konteks pergaulan ya. Kalau dalam konteks dakwah lain cerita itu ya. Ya, yang kalau yang mau berdakwah ke mereka ya, punya kekuatan ya, untuk mengubah situasi ya silakan ya, bergaul gitu kan. Tapi kalau dalam konteks pergaulan mencari teman, nah di dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasrullah mengatakan perempuan-perempuan yang tidak baik ya, yang kita tahu ya dia tidak baik, jangan dijadikan sebagai teman. Yang menjaga diri persoalannya, karena sekarang ini banyak orang yang rusak ya gara-gara teman. Ya, bukan gara-gara orang jauh gitu ya. Nah sebab ya kata saya Dr. Abdul Nasirwan ya, berteman dengan mereka yang biasa bergaul dengan laki-laki dapat memberi pengaruh yang negatif kepada akhlaknya ya. Ya apalagi sudah terjebak pergaulan bebas gitu ya, antar sesama, antar lawan jenis ya. Lalu kalau dia jadi teman kita ini bahaya gitu ya. Takutnya kita keseret-seret. Ini juga harus diketahui oleh orang tua ya, anaknya diajarkan untuk kemudian selektif memilih teman. Namun kata saya Dr. Abdul Nasirwan, adakah perempuan mulia dari golongan non muslimah yang memiliki akhlak yang luhur pada masa sekarang ini? Nah, ini. Itu kan tadi Syekh Abul A'la Al-Maududi menyebutkan ya, walaupun beda agama ya, kalau akhlaknya bagus ya, terpercaya gitu kan, nggak ada masalah ya. Kita, di depan mereka kita menampakkan aurat. Tapi kata saya Dr. Abdul Nasrullah, memang zaman sekarang apa ada gitu ya, non muslimah yang memiliki akhlak ya, yang luar biasa ya, yang bagus, yang bisa dipercaya ya.
Menurut penilaian beliau, menurut penilaian saya, kata si Dr. Wilson, perempuan yang seperti itu hanya bisa dijumpai pada lingkungan terbatas saja. Maka dari itu perempuan muslimah harus menjaga agamanya dan pendengarannya karena takut terpengaruh oleh akhlak yang berbeda agama dengannya. Atau akhlak perempuan muslimah yang suka mengikuti hawa nafsunya yang tidak menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Jadi pada intinya ya kalau saya ya lebih kepada cari aman lah, begitu aja lah ya. Kita bukan rasis, enggak ya. Tapi kita cari aman. Kita ingin menjaga keselamatan diri kita. Karena sekarang itu celah-celah kehancuran, kerusakan mudah sekali, banyak sekali datangnya celah-celahnya. Maka ya dengan kita punya punya kriteria ya orang yang bisa kita jadikan teman, salah satunya adalah ya sesama muslim, perempuan baik gitu kan. Nah, maka di luar itu kita tidak mau berteman, ya tidak mau menjadi bestie gitu. Itu dalam rangka menjaga keselamatan diri kita, cari aman buat kita. Lagian kalau banyak yang muslimah yang baik, kenapa mesti berteman dengan yang non muslim gitu. Kalau ada teman-teman, masih banyak teman kita yang baik ya, sama visinya, suka ngajinya, ngapain kemudian berteman dengan mereka yang kemudian suka nongkrong sama laki-laki ya, kemudian omongannya juga kasar ya. Hanya gara-gara katakanlah ya ingin mengubah ya situasi. Nah, itu yang kemudian juga harus kita pahami ya. Demikian sahabat Dream ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealpaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.